Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Najma Husaida Fatna dan di sini juga saya nggak sendiri, ada kedua teman saya, Tata Regita dan Risna Cahyani. Selain itu juga di sini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa multitalenta. Ya, di sini kami juga akan sedikit mewawancarai, ada beberapa pertanyaan mengenai untuk disampaikan kepada narasumber. Semoga bisa memotivasi kita bagaimana perjalanan atau merintisnya usaha beliau mengenai dari dulu sampai sekarang. Ya, untuk Kak Hanum bisa dinyalakan, di-on-kan kameranya. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh diperkenalkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah banget kalau misalnya aku bisa bantu teman-teman untuk kerjain tugasnya ini. Jadi perkenalkan diri dulu ya. Pertama-tama, nama aku Munifah Hanum. Usia aku 22 tahun. Aku baru tahun ini lulus kuliah dan sekarang lagi aktif ngejalanin bisnis sih. Sebenarnya bisnisnya udah lumayan lama ya, udah dari SMP, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan walaupun ada pandemi, ada segala macam kendalanya gitu. Teman-teman gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, sebelumnya kami di sini akan ada beberapa pertanyaan untuk kakak mengenai usaha yang kakak sedang jalani sekarang. Semoga ketika kita mewawancari dan kita seperti ini, semoga bisa memotivasi siapapun yang menontonnya dan menjadi pokoknya untuk memotivasi kita aja. Pertanyaan. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Kami akan menanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kami akan menanyakan, kan kakak sekarang itu sedang mempunyai beberapa usaha yang mungkin dari kapan Kak, kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau mulai usaha itu udah lama banget ya, emang dari zaman kecil itu suka banget kayak dagang-dagang. Pertama dagang-dagang langsung ke teman-teman, terus pas SMP mulai tahu gimana caranya dagang online. Kayak gitu sih sebenarnya. Awal mula jualan mungkin SMP sih ya. Dari SMP tuh udah seneng banget dulu main Twitter, jualan di Twitter kayak gitu. Baik Kak, kami akan bertanya mengenai sejak kapan sih kakak merintis usaha ini dan apa saja kendala yang kakak alami selama proses perjalanan usaha ini dari kakak memulai sampai sekarang. Oke, kalau diceritain dari awal berjalan usahanya, jadi sebenarnya tuh mungkin kan kebanyakan orang dia punya usaha yang dari awal ditekunin sampai akhirnya bisa berkembang banyak gitu ya. Cuman karena aku mungkin juga masih belajar ya, jadi dari SMP ke SMA ke kuliah itu juga bisnisnya beda-beda. Kayak misalnya waktu SMP itu awalnya aku jualan jam tangan, tapi pas di pertengahan pas SMA itu mulai menurun mungkin karena musimannya juga ya, trennya kan berubah-ubah, tren pasarnya berubah-ubah. Jadi dari situ aku berubah jualannya, nyari peluang yang lain. Aku cari di jualan baju. Nah dari jualan baju, abis itu baju-baju yang thrift, teman-teman tahu thrift ya pastinya ya, suka thrifting ya. Nah dari situ aku juga pengen inovasi kan, yang lagi trending nih sekarang baju-baju yang kayak gimana nih, yang lagi banyak dipakai sama orang tuh yang kayak gimana nih. Akhirnya aku cari, ternyata sweater print. Nah dari situ aku mulai cari-cari seluk-beluk gimana sih caranya nyablon baju kayak gitu. Nah ternyata pas dari situ aku malah jadinya dari nyari-nyari seluk-beluk usaha sablon, malah akhirnya aku belajar buat masarin
stiker sablonnya itu, dan sampai sekarang yang aku lagi tekunin itu yang stiker sablon ini gitu. Terus apa tadi kendalanya? Dari awal kakak merintis usaha ini sampai sekarang. Kalau kendala mungkin waktu itu ya, waktu yang mungkin kendala yang paling berkesan buat aku gitu ya, waktu lagi zaman jualan jam tangan tuh. Jadi kan stoknya itu emang nggak banyak kan ya di pasar gitu kan, jadi kita benar-benar berebutan sama orang yang sama gitu, sama penjual, jadi berebutan gitu. Jadi kayak kuat-kuatan modal, dia bisa belanja sampai 1.000 produk, berarti kita harus bisa lebih banyak daripada itu. Tapi ya di situ kan kekurangannya karena mungkin modalnya lebih kuat atau kayak gimana gitu. Jadi waktu itu aku sempat juga tuh benar-benar stoknya sampai habis karena ada penjual lain yang modalnya lebih kuat. Itu salah satu kendalanya ya. Terus apalagi ya, mungkin kalau lagi idenya lagi mentok kali ya, kalau misalnya kita kan selama berjualan itu kan pasti kita butuh yang namanya inovasi. Kita harus mikir nih gimana supaya usaha kita itu tetap berjalan, tetap maju, tetap berkembang, tapi nggak ketinggalan sama zamannya. Jadi kita juga kalau misalnya jualan, kita harus melek pasar ya. Pasti teman-teman tahu ya istilah itu ya. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita tuh stuck di situ aja, kita bakal mati. Tapi kalau misalnya kita berani untuk nyari tahu yang baru, nyari tahu apa yang sedang orang lagi cari, itu sih sebenarnya yang bikin bisa bertahan gitu. Tapi kadang-kadang yang namanya mentok ide kan pasti ada aja ya teman-teman ya. Iya pasti. Gitu. Tapi kendala dari modal usaha kayak gitu pernah Kak mengalami, misalnya kita tuh dari awal gitu, karena kita kan namanya usaha kan nggak semulus terus gitu ya, pasti dari modalnya juga ada yang kurang, mungkin kita pernah jualan kita tidak dapat untung, malah kita jual rugi atau seperti itu? Kalau rugi sih, maksudnya alhamdulillahnya belum sih ya. Aku maksudnya nggak ngerasain itu, dan semoga enggak gitu kan ya. Karena dari dulu aku misalnya jualan itu lebih seringnya made by order. Jadi kalau misalnya ada orderan masuk, baru aku proses kayak gitu. Kalau modal yang paling gitu ya. Kan mungkin ada banyak ya orang yang bisnis itu, maksudnya kayak beli stoknya yang banyak gitu kan, mungkin pernah rugi karena pas udah beli banyak, tahu-taunya nggak laku atau karena ada apa-apa. Tapi alhamdulillah selama ini sih belum pernah, karena aku orangnya juga agak takut ngambil resiko. Sebenarnya itu kalau misalnya pengusaha sih rada salah ya. Sebenarnya pengusaha yang hebat juga dia yang harus pandai mengambil resiko. Nah kalau aku masih, ya mungkin karena aku juga masih belajar ya pastinya, jadi aku lebih banyak kalau misalnya ada permintaan yang banyak, baru aku order juga banyak kayak gitu. Nah, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Kita move ke pertanyaan produk. Yang dari sebelum yang Kakak sebutkan tadi, produk yang Kakak jual itu mulai dari baju, jam tangan. Apa saja sih produk yang paling laris atau yang paling laku di pasaran yang pernah Kakak pasarkan? Pasti setiap dari ketiga item itu emang pada masanya ya dia menjadi yang paling laris pada masanya gitu, ngerti sih? Paham maksudnya? Jadi waktu aku jualan jam, alhamdulillah juga benar-benar bisa sampai sebulan itu hampir 3.000 pieces ya, hampir 3.000. Jadi setiap minggunya itu kan aku pre-order waktu itu yang jam tangan kan ya, seminggunya itu bisa hampir 1.000 lah, hampir 1.000 pieces kayak gitu. Seminggu itu 1.000? Seminggu. Itu waktu zaman SMP SMA gitu ya, waktu udah lama banget. 1.000 hampir seminggu waktu pre-order. Karena kebanyakan yang order juga mereka reseller, jadi mereka buat dijual lagi. Terus kalau baju kan karena thrift, kalau thrift kan cuma ada satu. Dan ini juga aku masih pernah rame juga waktu itu karena aku pakai pembeliannya pakai sistem lelang gitu, bid, tau nggak bid? Jadi mereka kalau misalnya ada yang baju yang benar-benar eye catching banget, mereka taksir setinggi-tingginya gitu. Oh iya. Terus yang sekarang lagi aku jalanin ini itu stiker sablon, itu juga lumayan profit gitu. Jadi ini harus aku ceritain gitu, maksudnya banyaknya berapa gitu ya. Mungkin kayak jumlah misalnya penjualan per bulannya gitu.
Oh, kalau misalnya yang sablonanku ini yang sekarang aku lagi jalanin, dia kan prosesnya dia ready ya, maksudnya cuma sehari jadi nggak pre-order, nggak lama gitu, jadi setiap hari selalu ada pengiriman. Terus kalau misalnya di garis besarin omset per bulan itu kan aku jualannya ada di Shopee, ada di Instagram juga. Nah kalau di Shopee itu alhamdulillah bisa sampai belasan sih kalau ininya omsetnya ya, kotornya ya, penjualan kotor, penghasilan kotor. Bulanan. Bulanan bisa Sebelasan. belasan sampai 20 lah gitu. Oke. Apalagi nih? Untuk ini apa namanya? Selain di Instagram dan Shopee gitu, kakak ngejual di mana lagi sih? Atau mungkin kan tadi di Twitter juga ya, tapi sekarang yang lagi kakak jalanin gitu. Selain di Instagram sama di Shopee, ada lagi platform lain? Kalau sekarang Instagram sama Shopee sih, kalau Twitter aku malah udah nggak ngikutin zamannya, jadi sekarang udah nggak tahu cara jualan di Twitter kayak gimana. Lebih praktis ya, maksudnya lebih praktis di Shopee gitu. Ya. Terus juga kan kalau di Shopee kan dia laporan keuangannya juga udah langsung ada gitu kan. Terus lebih ya aman juga buat pembeli sama penjualnya, jadi kayak ngikutin zaman. Sekarang lagi zamannya marketplace nih, jadi sekarang yang aku pelajarin ya jualannya di Shopee sama di Instagram gitu. Berniat Lazada atau mungkin Tokopedia? Berniat sih pasti, tapi nanti belajar dulu. Mungkin difokuskan dulu ke salah satu jualan toko online seperti toko oren gitu. Iya. Ya kan Kak tadi kan kakak jualannya kayak di Shopee gitu kan, di Instagram. Nah sebelum kakak berjualan kayak di Shopee dan di Instagram gitu, apa sih namanya? Bagaimana sih kakak itu pertama kali memperkenalkan produk kakak ke pasaran gitu? Misalnya bagaimana pertamanya gitu? Apa kakak ke teman-teman dulu atau kakak langsung berjualan ke publik gitu? Kalau awal-awal dulu lagi zamannya BlackBerry Messenger ya. Dulu aku bikin grup buat teman-teman aku gitu, di mana di situ aku update apa barang-barang yang aku jual. Terus nanti mereka dari mulut ke mulut mereka jualin juga kayak gitu sih. Cuman itu kan dulu ya, zaman dulu ya. Kalau misalnya sekarang aku pasarin langsung di sosial media. Nah, gimana caranya aku nyari nge-reach banyak orang? Mungkin dari paid promote atau endorse gitu. Iklan yang berbayar gitu. Tapi jarang juga sih aku ngelakuin. Mungkin aku pasarinnya karena aku suka ngupdate stoknya. Terus kalau di Shopee gimana cara masarinnya? Ya aku tinggal upload produk sama ini kali ya. Jangan lupa untuk pakai hashtag biar orang yang kalau nyari itu langsung ketemu sama kita gitu. Tapi kakak pernah misalnya kayak barang kakak sendiri gitu endorse ke selebgram atau ke artis-artis atau bagaimana? Pernah. Waktu itu aku ini yang baju ya. Yang baju aku pernah endorse ke selebgram, tapi dia masih nggak terlalu populer sih ya. Tapi lumayan followersnya udah berapa K lah gitu ya. Terus selain endorse itu aku cuma 1 kali doang tuh gitu baju. Nah, aku juga kalau itu jam tangan pernah paid promote ke selebgram juga pernah gitu. Nah, untuk bisnis kakak ini, apakah kakak berdiri sendiri atau ada partnernya, Kak? Kalau berdiri sendiri iya kali ya, mungkin dibilang berdiri sendiri karena dari mulai desainnya, dari mulai cetaknya, dari mulai packingnya itu aku sendiri. Cuman untuk yang proses pencetakan aku masih ke supplier gitu. Masih ke suppliernya, jadi nanti mereka ngirim ke aku, jadi aku tinggal nge-packing kayak gitu. Jadi ini usahanya maksudnya nggak ada partner gitu kan, sendiri dibangun sendiri. Iya. Jadi kakak sendiri gitu dari awal modal, dari pertama merintisnya itu sendiri ya Kak? Iya. Tidak dibantu teman atau keluarga? Keluarga enggak. Kalau saya cerita dari awal banget, dari awal aku jualan itu aku modal 500.000 dari uang THR gitu pas masih zaman SMP. Terus aku iseng beli online waktu itu awalnya jualannya juga beli online gitu kan di Twitter tuh aku nyari-nyari kan. Terus
aku nggak bilang-bilang dulu sama orang tua, jadi langsung aku transfer. Orang tua kan pasti kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, all transfer dan lain-lain itu takutnya ditipu atau gimana gitu kan. Jadi aku langsung transfer sendiri, dan alhamdulillah tuh dari situ orangnya nggak nipu, terus bisa berjalan juga gitu. Jadi kalau ditanya, jadi kalau ditanya ada partner, kayak ya nggak ada sih, maksudnya semuanya aku jalan sendiri gitu. Ada yang mau nemenin di sini? Kan maksudnya pasti kan banyak orang yang pengen ini ya usaha gitu ya, biar misalnya dapat penghasilan sendiri gitu kan, enak gitu kan, bisa jajan sendiri, beli-beli apa, nggak perlu minta segala macam. Ini apa namanya yang buat Kak Hanum ini termotivasi, maksudnya buat aku pengen jadi usaha selain suka gitu, apa ada alasan lain, misalkan aku pengen bantuin orang tua atau apa gitu Kak? Karena aku mungkin karena dari dulu aku orangnya suka nabung gitu kali ya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara aku yang lain dikasih THR, oh jajan ini, jajan itu, jajan ini, jajan itu kan. Kalau aku ada THR, aku tabung, aku pengen sesuatu yang bisa ngasilin lagi gitu. Itu sih mungkin. Jadi ya, lebih ke pengen mandiri juga gitu ya Kak? Iya, pastinya supaya mungkin waktu zaman sekolah dari uang jajan juga biar bisa nambah. Pengen bisa beli apa-apa sendiri, bahkan bisa beliin orang lain gitu. Iya. Berarti Kakak udah lama dari SMP ya, udah macam-macam juga gitu kan, pasti udah ini banyak pengalaman. Jadi kayak jatuh bangun lah, kayak misalnya tadi kan kesulitan, terus juga enaknya juga penghasilannya sekarang lumayan gitu kan, bisa bisa dibilang lumayan segitu gitu ya per bulan pencapaiannya. Ada gak sih kalimat motivasi atau yang ngebangun gitu, untuk mungkin anak-anak muda sekarang banyak yang pengen usaha tapi gagal terus karena mungkin dia niatnya aja tapi nggak ada yang ngedorong gitu. Apa sih yang bikin? Karena kan posisinya apalagi zaman sekarang kan ya Kak, dari namanya anak muda pasti lihat Shopee gitu kan, langsung check out atau kayak lihat barang yang langsung kayak gitu. Kita susah banget gitu. Karena zaman sekarang kan teknologinya udah canggih banget. Karena menurut aku pribadi gitu khususnya, karena susah banget gitu kayak buat nabung, karena sedikit terlihat di Shopee gitu langsung check out, langsung kayak gini, jadi sulit banget gitu. Biasanya kan anak muda zaman sekarang kan lebih enak gitu belanjanya, nggak usah harus berangkat ke pasar atau gimana. Mungkin dari simple. Ada gak kalimat? Kalau untuk yang tadi Kak Arisna ngomong gitu ya, kayak misalnya kita susah banget nih nahan diri buat nggak check out, buat nggak belanja gitu ya. Kalau aku inget kata-kata yang kita harus bisa bedain mana yang kita butuhin dan mana yang kita pengen. Jadi ketika kita pengen, wah itu semuanya kita lapar mata tuh, kita ngeliat apa aja, kita nggak pakai mikir. Tapi kalau misalnya kita pikir kita butuh atau enggak ya, pasti kita akan berpikir beribu-ribu kali untuk beli itu ya kan. Jadi kita harus bisa milih mana yang prioritas dan mana yang bukan gitu. Walaupun prioritas orang itu kan beda-beda, tapi ya sebisa mungkin kita tuh harus mikirnya panjang, nggak cuma mikir kita gajian habis belanja kayak gitu. Terus kalau misalnya motivasi buat teman-teman yang lain buat bisa jadi pengusaha, bisa usaha, sama-sama belajar sih sebenarnya. Jangan pernah takut untuk gagal ya. Ini sebenarnya klise tapi emang bener-bener kayak gitu. Jadi kita misalnya kita mau melakukan sesuatu tapi kita udah takut duluan, takut ini takut itu, ya nggak bakalan jadi. Kadang-kadang sesuatu yang nggak kita rencanain bahkan bisa jadi wah ternyata bisa nih gitu. Jadi nggak apa, kita trial and error dulu, kita belajar dulu, oh ternyata bagusnya begini, oh ternyata salahnya begini gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu gimana hasilnya gitu sih. Karena kadang kalau kita mau memulai usaha itu selalu gimana nanti kalau kita bakal rugi gitu. Terus modalnya kan harus besar. Pasti setiap orang berpikir sebelum memulai pasti langsung berpikir seperti itu gitu Kak. Jadi kayak modal dari mana, harus kayak gimana, padahal mungkin masih banyak cara yang lain yang bisa ini. Cuman kan namanya manusia kan punya berpikir yang berbeda-beda gitu. Dari satu ke satu gitu cara memulai usaha gitu.
Ya, jadi pengusaha itu kan bukan sekedar ini ya, apa modal gitu ya. Seberapa besar modal itu, tapi kayak tekun dan memang dia niat gitu ya. Terus juga mentalnya juga ya, maksudnya harus kuat gitu ya. Iya, pasti. Iya, Semoga bisa Kak. bantu teman-teman ya. Iya, makasih banyak ya Kak Anum ya untuk waktunya. Sangat memotivasi banget buat Iya, anak-anak Karena muda ini gitu. memulai dari benar-benar dari zaman sekolah banget sampai sekarang gitu kan, jarang Kadang-kadang sekali anak-anak sekolah berpikir seperti benar. itu gitu. Pengusaha muda Kadang-kadang namanya. kadang-kadang kita misalnya kita terlalu terpaku sama teori juga, misalnya pelajaran apa yang kita punya juga kadang-kadang nggak jalan-jalan. Kita coba, aku lebih suka yang praktek gitu ya, misalnya kita nyoba gagal, oke daripada kita terus-terusan belajar, kita belajarin teori tapi kita nggak jalan-jalan, nggak bakalan ada hasilnya kan gitu. Iya. Iya benar. Oke. Ya, makasih ya Kak Anum ya Iya. waktunya. Terima kasih banyak Iya, ya Kak atas sama-sama. waktunya. Maaf, Mudah-mudahan bisa bantu ya. Iya, semoga Bantu ini banget kita ngobrol-ngobrol sedikit kayak gini memotivasi yang nonton ataupun kitanya sendiri. Ya, apalagi kita Amin. sama-sama masih muda. Iya. Siapa yang mau nikah muda di sini? Oke, Najma nih, Najma. Udah siap, jodohnya udah ada ya, Najma? Oh, belum. Doain aja ya. Udah lah kalau jodoh. Iya, makasih Kak. Ini apa namanya sangat memotivasi banget. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Ya, Mungkin terima kasih banyak. mungkin cukup segini aja gitu ya dari kami. Nanti kita di luar Zoom ini bakal tektok-tektok. Lebih dekat lagi ya. Iya. Ya, Kak. Iya. Terima kasih banyak ya Kak ya. Mengganggu ya. Mengganggu. Isi dokumentasi Ya. dulu ya Kak. Assalamualaikum. Ini dokumentasi dulu boleh? Screenshot? Ini boleh nggak? Boleh. Sudah Kak. Dan Ya. teman-teman juga sudah. Makasih, Ya, Kak. terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.